ini eranya di 2024 ini kan politiknya kental sekali ya. Dan ada artis yang caleg, dia menyalek ya, sudah dia mencalek terus dia nggak kepilih, dan di situ ada skandal keuangan dengan keluarganya sehingga ada perceraian terhadap istri. Dari Tiga-tiganya, yang mana? Tiga-tiganya? tiga-tiganya kita nggak bisa sebut lah ya, pokoknya ya mungkin publik tahu antara paslon 1 sampai 3 ini hubungannya sangat kuat dan erat, dan dari ketiga paslon ini nanti yang ada yang satu paslon yang terpilih menjadi seorang presiden, tapi seumur jagung. Saya takut ya kalau sebenarnya tersusun di dalam pikiran saya ini ada satu fenomena ya takut mendahulukan kecelakaan di salah satu tol. Amit-amit ya, innalillahi jangan sampai ya. Agak menyerempet. No comment. Oke, no comment. Ya udah, No comment. karena hanya nanti saja, oke. Saya bicara sama istri saya. Pernikahan ini seperti ini, dan itu kejadian. Tapi ada gak pas ketemu orang terus mau ngebaca itu gak bisa gitu? Ada gak? Ketemu orang mau ngebaca itu nggak bisa kayak ya. ada halangan terhalang gitu? Ada orang Ada seperti beberapa itu? orang. Apalagi nih yang terlihat di 2024? Sebenarnya banyak sekali Kak ya. Tapi yang ini yang sangat fatal. Hai Hani Bani, ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Heritage Beauty. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee. Oke, di Diare kali ini kita ada di penghujung tahun 2023 dan kita akan menyambut tahun 2024, tahun baru di mana ada harapan baru. Tapi kita melewati tahun 2023 gimana menurut Hani Bani? Apakah penuh dengan sukanya atau dukanya? Kalau kita lihat dari berita-berita banyak sekali yang viral, mulai dari perselingkuhan artis, perceraian artis, ada juga yang meninggal dunia, ada juga yang macam-macam deh, banyak banget. Kita akan akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang punya kemampuan untuk menata di tahun 2024 ini. Padahal kan belum kita lewati ya, tapi beliau ini bisa gitu loh. Bisa menjelaskan apa yang akan terjadi di tahun 2024. Kita perkenalkan, ini dia Bastian Mr. Puzzle. Yap, halo. Hai, aku panggilnya Mr. apa? Mr. Puzzle. Mr. Ya, Mr. Puzzle. Ya. Aku mau nanya dulu, Mr. Puzzle itu apa sih? Maksudnya puzzle itu gimana sih? Ya, Mr. Puzzle itu kita bisa memprediksikan ya sebuah prediksi di masa lalu dan di masa depan dari puzzle-puzzle yang ada dalam pikiran saya. Jadi poinnya seperti itu. Jadi ini adalah memasukkan puzzle-puzzle, merangkai puzzle. Puzzle itu bisa berupa kejadian-kejadian yang ada di tahun 2023. Ya, sebelum kita ke 2024, apa aja yang ada di puzzle-nya Mr. Puzzle di 2023? Di 2023 ini saya dari puzzle yang saya sudah susun, ini ada kasus hukum yang berkepanjangan, terus ada juga artis yang melakukan kekerasan terhadap pasangannya, dan tentunya ini sudah berdamai. Dan perdamaian ini penuh dengan syarat atau nominal yang sangat luar biasa. Iya. Nominal yang sangat luar biasa. Apakah ada miliar? Apakah triliun? Apakah ada segitu? Dari yang saya tangkap miliar. Miliar. Tapi tidak terekspos oleh berita nih.
Itu nanti akan terjadi pasti dari puzzle yang saya susun di pikiran saya. Oke, kejadiannya Iya. di 2023. Di 2023. Tapi nanti akan terjadinya tereksposnya di 2024. Yap, Tetapi iya. sudah berdamai. sudah berdamai gitu. Nanti Wah. akan sangat berkepanjangan sekali sampai ke 2024. Oh, Gitu. jadi masih ada lanjutannya. Ada Dipikir udah lanjutannya. selesai. Iya. Oke, aku tahu sih. Iya, iya. Oke, nah itu tadi ada kasus hukum apa tuh? Kasus hukum Oke, yang berkepanjangan. ini ada apa ya, skandal untuk di 2024 ya. Ada skandal korupsi yang sangat besar dan berkepanjangan. Ini juga akan menjadi tugas berat bagi kepolisian dan KPK untuk mengungkap itu semua. Akan ada skandal. Artinya Ya. orangnya ketangkep nggak tuh? Bisa ya, bisa tidak. Hmm. Karena di sini ya masih kucing-kucingan. Gitu. Kan tahun politik ya, jadi ini Iya, serem juga betul nih. sekali. Banyak sekali orang melapor. Iya, Kalau sangat. ngomong dikit lapor gitu kan. Jadi, nah nanti termasuk kita akan tanyakan prediksi capres di 2024. Oke, baik. Seru ya kalau ngomongin 2024 karena apa? Belum kita alami, belum kejadian. Kalau 2023 kan disebutkan pasti si ini Iya. karena udah sama-sama tahu. Nah, kalau di 2024 tahun 2024 ini kan diawali oleh apa nih? Di awal tahun akan ada apa? Oke, di 2024 permasalahan ini sebenarnya permasalahan di masa lalu ya, dan masih berkepanjangan. Dari puzzle yang saya susun di pikiran saya ini, kemungkinan banyak sekali artis ya. Tapi ada satu artis yang terjerat kasus narkoba. Dan ini akan berkepanjangan, melebar sampai ke entah itu adik atau kakaknya. Ya, jadi seperti itu. Jadi artisnya ini sudah bermasalah di tahun Sudah 2023. Betul sekali. Narkoba. Baru-baru Narkoba. ini. Iya. Aku tahu tuh. Nah, Dan- terus adiknya kenapa tuh? Ya, nanti akan kasus ini akan berkepanjangan ke adik dan kakaknya mengenai uang. Iya. Oke, berarti dia bukan kasus narkoba lagi. Iya, bukan Tapi narkoba. kasusnya beda, tapi beda lagi, kasus keuangan. Betul. Iya, kasus keuangan, karena kasus keuangan. Oh, si adik dan si kakaknya Yap. kandung. Betul sekali. Tapi si adiknya ini berarti bukan selebritis ya? Bukan, adik dari si Adik dari si artisnya, selebritisnya ya, itu. betul. Oke. Lanjut, ada lagi? Ini yang sangat fatal loh. Yang saya lihat ini ada artis juga yang mungkin ini eranya di 2024 ini kan politiknya kental sekali ya. Dan ada artis yang caleg, dia menyalek ya, sudah dia mencalek terus dia nggak kepilih, dan di situ ada skandal keuangan dengan keluarganya sehingga ada perceraian terhadap istri. Jadi di situ ada jadi ada ya. nyalek, Ada artis yang nyalek, iya. abis itu dia kalah. Oke, Abis kalah dia bangkrut. yap, Abis betul sekali. bangkrut dia cerai. Cerai. Ya Allah. Ada susunannya sangat luar biasa Cewek sekali. apa cowok tuh ya? Kita lihat nanti. Masih dirahasiakan? Masih atau gimana? dirahasiakan. Ada lebih dari satu? Ada banyak? Yang saya lihat di sini ada kemungkinan lebih dari satu. Iya. Tapi yang akan tersorot itu satu itu. Iya, yang untuk perceraiannya ya. Serem juga ya. Ya, Lagi tahun politik kayak gini. betul sekali. Bisa depresi loh orang kalau misalnya dia nyalek, udah keluar duit banyak. Tiba-tiba dia yakin menang terus tiba-tiba dia tidak naik. Istilahnya tidak terpilih. Bisa Ya, bisa mengalami gangguan Gangguan, mental. betul sekali. Bener nggak? Karena Ya. apa? Karena orang udah habis-habisan kan. Betul. Ada juga yang jual rumah, jual ini, jual itu untuk benar-benar serius gua menang gitu. Ya. Yakin. Karena Wow. ketika kita sangat ambisius dalam satu ibaratnya pencalekan atau kompetisi itu kan sangat luar biasa sekali ya.
di tahun-tahun 2024. Nah, disitulah yang tadi Ibu bilang untuk banyak sekali keluar uang, terus juga tenaga, tim-tim dan sebagainya, ya bisa depresi. Dan bahkan saya pernah, ini langsung ke tempat saya ya, ada yang konsultasi ke saya, dia pernah nyalek di tahun yang lalu, Periode sudah lalu. ya sudah habis-habisan dan dia terkena anxiety disorder. Apa itu? Ya, kecemasan yang berlebihan. Jadi anxiety itu adalah dimana ketika dia sudah terserang pikiran bawah sadarnya, ya udah makan gak enak, takut mati, takut ini, dikejar hutang dan sebagainya. Jadi fisiknya sekarang mungkin nanti tahu deh, badannya udah habis. Jadi stay waras. Ya, harus Tahun kita harus benar. 2024 pikiran kita harus lebih jernih. Mental juga Ya, harus mental harus lebih lebih kuat. kuat, terus ya harus positive thinking gitu. Terus calon presiden. Calon presiden, wow ini sangat sensitif Langsung sekali. aja, Waduh, dari langsung ketiga ditembak. capres. Oke. Dari kita lihat ya, ya kemungkinan kenapa saya ketika membaca pertanyaan-pertanyaan di 2024 selalu menutup mata, karena di sini saya mempunyai intuisi yang sangat kuat dari puzzle-puzzle yang saya susun dalam pikiran saya. Sangat dekat sekali ya. Yap. Kelihatan jelas. Iya, karena melatih intuisi itu sangat sulit sekali. Tingkat kepekaan gitu. Kayak misalkan mungkin saya bertemu dengan orang yang baru saya kenal, melihat dari mikro ekspresi atau bahasa tubuh, di situ intuisi saya muncul, puzzle saya mungkin langsung menyusun dengan seketika itu juga. Oke, otomatis ya. Pertanyaan apa tadi? Capres. 2024. Di 2024 ini saya lihat dari fase-fase saya yang tersusun dalam pikiran saya, di sini ada 3 paslon ya. Iya. 1, 2, dan 3, dan ketiga ini hubungannya sangat sebenarnya ya erat. Dari yang mana? Tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Kita nggak bisa sebut lah pokoknya ya mungkin publik tahu antara paslon 1 sampai ketiga ini hubungannya sangat kuat dan erat. Dan sebentar. Dari ketiga paslon ini nanti yang ada yang satu paslon yang terpilih menjadi seorang presiden, tapi seumur jagung. Dalam arti? Ya, menjabatnya hanya sebentar. Menjabatnya hanya sebentar Ya. dikarenakan? Dikarenakan ada sesuatu hal sehingga digantikan dengan wakilnya. Wah, Main. ya tolong ya Hani Bani, Puzzle. ini kita rekam ya. Jadi kalau misalnya benar-benar kejadian nanti bisa diputar ulang. Oke. Ya tahun 2024 bener nggak gitu kan? Yap. Kita flashback lagi gitu kan. Ini aku simpen nih ya Oke, kata-katanya siap, nih. Nanti baik. kalau benar-benar kejadian berarti hebat, jago, luar biasa, super. Balik lagi ke manusia ini kan ada yang tidak sempurna manusia ya. Ya setidaknya saya mempunyai mungkin intuisi yang saya latih setelah bertahun-tahun ya. Ya keakuratannya 80%. Keakuratannya Iya. 80%. Oke, let's see, kita akan lihat gitu kan. Kita buktikan nanti. Iya, kita lihat nanti berarti berapa tahun ke depan lah ya baru bisa terkonfirmasi gitu Betul ya, sekali. benar atau tidaknya. Ya. Kembali ke dunia selebritis. Ada apa lagi di 2024? Selebritis mana lagi yang huru-hara, beritanya naik lagi, terus ada kejadian-kejadian antara selebritis kenapa lagi? Tolong lebih spesifik lagi Yap. ceritanya. Oke, jadi sebenarnya dari puzzle yang ada dalam pikiran saya susun dari awal ya Kak Rey. Mohon maaf, ada salah satunya dari Kak Rey. No, Ya, jadi aku jangan dibaca. oke, entah kenapa pas tadi saya datang ke sini muncul nama Kak Rey. Bagus atau jelek? Bagusnya luar biasa, tapi ada di belakang Kak Rey ini ada orang yang mengkhianati. Hati-hati. Cukup sampai di sini. Tahu? Nanti kita lanjutnya off Oke, the record oke, ya. oke, boleh, Kita boleh, lanjutnya boleh. Siap, setelah siap. diare selesai. Iya, iya. Kita yang lain-lain aja. Tapi punya datanya dari yang saya ucapkan. Oke. Agak menyerempet. No comment. Oke, no comment. Ya udah, No comment. Kak Rey hanya nanti saja, oke.
Iya, yuk yang lain. Terus saya juga lihat di sini memang kalau dari puzzle yang saya pikirkan ini yang tersusun dalam pikiran saya ini di dunia selebriti itu nggak ada habis-habisnya. Di 2024 ini penuh sekali dengan pernikahan dari hasil perselingkuhan. Pernikahan dari hasil perselingkuhan. Yap. Dua-duanya berselingkuh. Iya. Kemudian menikah. Iya, betul sekali. Oh. Dan itu Langgeng nggak tuh pernikahan? ya pastinya akan seumur jagung juga. Tapi ya menggebor-gebor di media akan seperti A, B, C dan sebagainya, dan ujung-ujungnya dia akan tidak langgeng. Jadi poinnya seperti itu. Ya, artis itu banyak sekali di sini nih. Iya, karena kan yang Iya. namanya artis ya pastilah ya karena ketemu di satu kerjaan, terus Betul, dia betul. nanti berkenalan, ada potensi-potensi kita mengenal pasangan yang lain. Dari Iya. situ mungkin banyak celah juga. Jadi kita harus membentengi diri. Lebih kuat-kuat. Membentengi diri dan kita harus berkomitmen gitu Betul loh bahwa kita sekali, tuh udah Kak. punya pasangan. Jangan mata jangan pada apa tuh namanya jelalatan. Akhirnya kerja bareng, cinlok jadian Jadi, deh. betul. Gitu. Kebanyakan Emang itu sih- banyak sih Iya, yang iya, betul. yang apa namanya? Yang udah terbukti kayak gitu. Apalagi? Iya memang seperti itu. Dari puzzle yang saya pikirkan itu adalah di mana ketika ada ketidakharmonisan dari rumah tangga si A dan si B. Dan dia mencari satu kenyamanan, curhat dan sebagainya. Timbullah seperti itu. Dan ketika sudah nyaman, otomatis kan yang sahnya ini akan mungkin memberikan suatu kenyamanan, tapi yang ininya udah feel-nya hilang. Jadi sehingga benar-benar udah akan melepas ini perlahan-lahan. Itu bahaya sekali sih di tahun 2024 ini. Ya semoga aja ya ramalan ini mungkin hanya pikiran saya atau ini bisa terjadi ya. Ini hanya intuisi. Oke. Yang paling benar-benar menghebohkan. Yang paling heboh, Artis siapa yang paling menghebohkan di tahun 2024? saya takut ya kalau sebenarnya tersusun di dalam pikiran saya ini ada satu fenomena ya takut mendahulukan kecelakaan di salah satu tol. Amit-amit ya. Ya. Innalillahi jangan sampai ya. Dari fase yang saya susun kayak satu mobil dan dia sedang berlibur, ya slip dan dia kecelakaan. Meninggal. Ada luka-luka berat, nggak sampai meninggal. Sangat Berarti masih bisa masih terselamatkan bisa dong ya. terselamatkan. Cuman Alhamdulillah ya. efek dari kecelakaan itu tubuhnya, badannya tidak sempurna, bukan ya dari mulai cara jalannya dan sebagainya, bukan cacat ya, tapi tidak sempurna gitu. Misalkan Iya. patah kaki nggak lurus gitu. Oke, jadi dari penerawangan si Mr. Puzzle ini kita bisa sampaikan ya Hanibani, aku disclaimer dulu bahwa nggak wajib dipercaya karena kita semua kan punya agama ya, Betul. masing-masing iman dan lain-lain. Ini hanyalah dijadikan untuk acuan bahwa kita itu harus antisipasi dalam melangkah apapun. Kayak misalnya Mr. Puzzle bilang ada kecelakaan ya berarti kita kalau keluar rumah ya harus berdoa, harus hati-hati di jalan, nyetirnya hati-hati kayak Betul. gitu. Ambil sisi positif dan lebih waspada aja Betul. ketika berkendara ataupun melakukan komunikasi dengan lawan jenis. Dan yang paling banyak itu di 2024 sebenarnya. Kecelakaan hanya ya terlihat Oke. tunggal saja. Ya benar. Ini fenomena sekali yang kita lihat di TV-TV Langgong terus Lovely gitu ya. Ya. Kayak cocok banget. Akhirnya mereka harus terpisah gitu. Betul Kayaknya sekali. sangat menyayangkan dan kayak nggak mungkin masa sih kok kayak gitu Iya. gitu ya. Dan itu bisa terjadi makanya biar kita bisa antisipasi kita harus introspeksi diri juga ya. Betul Kak. Gitu. Jadi sebenarnya ada sebelum saya masuk dan berkenalan sama kakak juga di sini, ada prediksi saya yang sangat tepat sekali dulu. Saya bicara sama istri saya. Pernikahan ini seperti ini, dan itu kejadian.
Maksudnya ngomongin aku? Enggak, ada di 2023. Ini Oh. cukup istri saya dan saya yang tahu. Itu kejadian. Benar ya? Iya. Oh, Itu jadi seumur tentang jagung si artis sekali. itu. Iya, iya. Oke. Dan wanitanya sekarang ya udah, dia lebih nyaman dengan dunianya sendiri. Jadi gitu. udah cerai gitu. Udah cerai. Oh. Dan masih ada sangkut paut tentang anak. Anak ya. Iya. Nah, itu dia urusan anak masih panjang banget ya. Panjang sekali. Panjang banget. Ada nggak di 2024 yang nggak bisa dilihat? Dia nggak bisa Kan dilihat. semua terlihat nih, semua Oke, terlihat oke, puzzle-nya. oke, oke. Tapi ada yang aduh gini nggak bisa dilihat. Ada nggak? Ada. Apa itu? Kematian. Selesai. Kematian. Iya. Maksudnya di tahun 2024 maksudnya Iya, muncul tapi tidak bisa Memastikan bahwa itu memastikan. mati hari itu nggak bisa. Kayak yang terbayang di pikiran saya tadi tuh ya di fazal saya kecelakaan tunggal itu aja. Dan itu luka berat. Oke, misalnya melihat seseorang gitu ya kan kayak tadi Iya. Mr. Puzzle ngeliat aku bisa ngebaca gitu kan. Iya. Tapi ada gak pas ketemu orang terus mau ngebaca itu gak bisa gitu? Ada gak? Ketemu orang mau ngebaca itu nggak Kayak bisa ya. ada halangan terhalang gitu? Ada Ada seperti beberapa itu? orang yang Itu bisa seperti dikarenakan itu. apa? Mungkin saya lihat di situ ada penghalang energinya. Iya. Jadi setiap manusia itu sebenarnya ada energi positif dan negatif. Nah, bagaimana cara kita bisa mengoptimalkan energi kita? Semua ada, energi positif, negatif, kanan kiri kita tuh ada. Nah, jangan sampai kita dipengaruhi oleh energi kita yang negatif. Berlakulah energi kita netral aja kalau sekarang. Kalau misalkan netral, secara otomatis di sekeliling kita energi positif itu akan terpancar. Kalau kita hanya fokus ke positif terus, energi negatif akan terus mendampingi. Jadi harus netral. Berpikirlah di ranah energi. Kayak misalkan saya nih, saya sama kakak selalu berpikir netral. Meskipun ada puzzle-puzzle tersusun di dalam pikiran saya tentang kakak. Ya, saya netral aja. Toh kakak yang tahu tentang kejadian. Mungkin di belakang sana ada orang yang mau seperti itu sama kakak. Ya, ya yang mau main sedikit curi-curi gitu. Tentang bisnis. Oh gitu ya? Ya. Wah serem juga nih, saya soalnya punya banyak bisnis. Iya, makanya saya lihat di sini ya masalah bisnis sih. Jadi kudu Harus hati-hati ya. Harus hati-hati dan harus bisa nanti kita di luar kamera kita berikan pemahaman bagaimana cara mengaktifkan intuisi sehingga pasal-pasal itu akan tersusun. Intuisi itu feeling gitu ya? Intuisi itu feeling atau tingkat kepekaan. Jadi kayak misalkan saya lihat kakak, auranya bagus nih, langsung kena. Kakak lagi banyak tender ya, tahun ini luar biasa. Amin, 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 amin. Dan pokoknya tahun depan juga, bagus-bagus aku aminin. Ya, dan tahun depan juga bisnis kakak ini saya lihat naik di Maret. Amin, 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 Serius? amin, amin, amin. 3 Di Maret bulan naik, lagi. ya. Karena ini fase penutupan kakak, bisnis kakak nih. Jadi kakak ini lagi sibuk pembukuan dan sebagainya untuk ditutup dan kakak buka nanti di Januari sampai ke Maret. Itu Januari masih meraba ya. Nah, Maret udah mulai ketemu. Gitu poinnya. Saya yakin nilainya luar biasa. Luar biasa sekali. Amin ya. Amin dong, kalau kayak gitu mah amin udah. Kita liatin nanti Kak. Pasti Ya, ada bener beritanya ya. nih. Jadi Awal. ya. Iya, Kalau siap. ada- Maret ya. Aku Maret telepon ya. nih, Mister mana? udah Maret nih gitu. Maret ya. Ada nggak yang kayak gitu? Gimana? Misalnya, ya benar ternyata nelfon terus konfirmasi benar atau yang ada juga yang gagal gitu Oke. dibacain ternyata Kebanyakan nggak sih sesuai. saya nggak pernah bilang menentukan bulan yang Maret tepat. Saya berani kakak emang Maret, oke kakak akan naik di bulan Maret. Karena saya berani. Sespesifik itu. Iya. 80% akurat sekali di sini. Tapi kalau misalkan hanya terbayang 50% dan selebihnya agak masih abu-abu, saya nggak berani. Bisa dikatakan 2 atau 3 bulan aja. Cara komunikasi seperti itu. Gitu. Oh berarti setiap orang itu atau tahun ini. Gitu, nggak selalu bisa terlihat jelas gitu ya? Hanya kakak yang spesifik karena baru tahu dan kita juga baru ini kan gitu podcast gitu. Mungkin next. Bisa melihat intuisi pada diri sendiri? Diri sendiri kita ngolah. Misalnya Lebih nih, mengolah, gue ya. tahu nih bakalan nanti kejadian apa terhadap diri kita atau keluarga kita gitu. Oke,
Kalau seperti itu saya ya balik lagi untuk melihat saya enggak ya. No ya, pasalnya itu kosong. Tapi kalau untuk saya menyusun pasal saya, jadi saya menciptakan. Oke, saya ciptakan besok saya mau apa? Bisnis saya seperti apa? Jadi saya menciptakan, bukan melihat. Kalau saya sebagai pelaku menciptakan. Tapi kalau kakak sudah menciptakan dengan sendirinya tidak sadar. Oh. Ya, jadi bisa dibaca. Ingat Gitu ya. ya? Kalau saya ini untuk menciptakan diri saya sendiri, menciptakan pasal-pasal atau kebahagiaan saya sendiri. Tapi kalau kakak menciptakan pasal kakak yang saya bisa baca. Jadi poinnya gitu. Kalau seorang pelaku itu pasti bisa menciptakan. Tapi Tidak bisa kayak membaca sendiri. melihat keluarga dekat bisa kan, kayak istri, Oke, anak kalau keluarga dekat misalnya bisa. gitu, Kalau bisa keluarga ya. dekat bisa. Hanya diri sendiri yang tidak bisa dilihat. Iya, karena kita menciptakan daya cipta. Gitu. Jadi kakak dulu pernah tahu nggak ilmu law of attraction? Mm-mm. Ya, ilmu Gimana itu tuh? kita menciptakan. Tahun ini saya mempunyai rumah, saya mempunyai uang dan sebagainya, rumahnya harus spesifik. Nah, itu bisa terjadi. Kita ciptakan di situ. Langsung. Tapi ada kali feeling, maksudnya, Mm-mm. wah gue bakalan suksesnya tahun ini nih. Kayaknya tuh cerah tuh, di depan tuh ada cahaya atau apa gitu. Di tahun ini, Misalnya untuk diri oke, sendiri gitu. kalau untuk ada. diri sendiri saya yakin di tahun 2024 bukan GR ya. Banyak sekali yang konsultasi kepada saya. Oh, jadi ada intuisi lah berarti Iya, ya. iya, Walaupun mengenai- nggak setajam melihat orang lain Betul. gitu ya. Mengenai yang tadi kita bilang masalah rumah tangga, bisnis dan ekonomi yang sudah hancur. Untuk memperbaiki ekonomi tersebut gitu. Oke. Menarik sekali. Terus kalau misalnya mau pada konsultasi bisa nih berarti Bisa ya? dong. Sama Mr. Puzzle Iya, gitu iya, ya? Bisa. Oke. Nanti langsung ke kakak aja biar enak, satu jalur ya. Oh, Iya oke, dong. nanti aku tampung ya. Iya, ditampung aja. Yang mau ngasih pertanyaan silakan, nanti Hani Bani bisa komen, terus nanti mungkin bisa di DM gitu ya. Siap, bisa di DM nanti. Apalagi nih yang terlihat di 2024? Sebenarnya banyak sekali Kak ya. Tapi yang ini yang sangat fatal, ada seorang artis yang sebenarnya artis ini banyak sekali mungkin yang suka, simpati dan sebagainya. Tapi nanti artis ini akan terbongkar sifat aslinya di tahun 2024 ini. Sifat aslinya. Sifat asli dari artis tersebut. Oh, berarti yang ditampilkan bukan sifat asli. Oke, di TV dia bla 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 bla. Tapi nanti akan ketahuan sifat aslinya dari artis tersebut. Ditampilkannya bisa- melalui apa itu ketahuannya? Ya, televisi. Bisa dikatakan artis tersebut punya dua karakter. Penampilan di TV, dia sangat low profile, baik dan sebagainya. Tapi nanti di 2024 ini akan terungkap semuanya siapa dia. Oh gitu ya. Sifat aslinya akan ketahuan. Cewek apa cowok? Kita tunggu nanti. Jadi belum ketahuan tuh ya? Sebenarnya ini masih abu-abu, bisa cowok, bisa cewek, tapi yang lebih dekat ini cowok. Gitu. Iya. Kita tunggu aja deh ya siapa Tunggu tuh aja. ya. Tapi yang masih agak terbang ini cowok sih. Iya. Ya jadi intinya ya apapun yang kita tampilkan harusnya memangnya apa adanya ya. Iya, Walaupun kita artis. Betul Habis sekali. masnya kalau ngomong ada artis, kita berasa kayak diomongin ya. Ada apa tuh apa kayak deg-degan juga gitu Iya, ya ngedenger dari ininya, soalnya ada artis gak disebutin nama. Kan artis kan banyak seluruh Iya, Indonesia sebenarnya. semua menganggap. Ya artis itu kan ada profesi, yang- mohon maaf dipotong Iya, ya. Artis kan maksudnya profesi ya. Artinya yang sudah menjadi artis sudah banyak. Iya, Begitu bilang betul ada artis sekali. pada nengok, apa gua bukan ya kan gitu. Artinya semua yang ditampilkan di di layar kaca, Iya. bagusnya pencitraan yang jujur ya. Iya, Supaya betul. kita memang ya apa adanya kita seperti itu. Yap. Ada kamera nggak ada kamera emang gua kayak gini. Kayak misalnya aku nih, emang orangnya tuh bawel, suka marah-marah ya emang begitu gitu loh. Nggak usah yang terlalu gimana, bener nggak sih? Dari Fazil yang saya lihat, karakter dari kakak ini adalah dimana kakak karakternya suka sekali berimajinasi. Halu ya. Nggak halu juga. Imajinasi tuh jadi apa? Ketika kita bisa membuat suatu konsep di hayalan ya, hayalan kita itu
terjadi langsung berfantasi dialih. gitu ya, Betul sekali. bermimpi. Betul, betul. Tapi kan itu bagus, ada positifnya kan? Iya, ada positifnya. Sebenarnya kakak tuh bisa juga sih untuk menjadi seorang ladies puzzle. Ladies puzzle Iya, maksudnya gimana iya, tuh? iya. Seperti saya. Oh iya? Iya, tentunya Dengan modal latihan, apa tuh saya bisa begitu? ada latihan yang khusus gitu. Karena karakter Oh. kakak ini sangat cocok sekali sama seperti saya. Kita menciptakan puzzle-puzzle yang kita susun, kita rapikan, kita ciptakan, kita analisis, itu akan terjadi. Oke, berarti Gitu. itu bukan kayak turunan gitu ya? Bukan datang dari keturunan Oke, gitu ya? datang dari keturunan, sebenarnya dari kita lahir kita udah punya. Mhm. Kita lahir kita udah punya, dan di situ kita harus mengasah sendiri. Kalau untuk dari keturunan mungkin itu ranahnya yang lain. Gitu ya. Oke, tapi kayaknya aku ngeri juga ya kalau bisa ngepuzzlein orang gitu ya. Soalnya Eh, kayaknya nanti pas ngeliat orang ada puzzle gitu banyak. Iya, tersusun. Kayak apa sih betul. namanya, ke distract gitu loh maksudnya. Iya. Akhirnya kita jadi kayak nggak fokus sama kerjaan kita, bener nggak sih? Iya, seperti anak yang ya mempunyai kelebihan dan Iya sebagainya, itu iya memang iya iya. ininya terganggu. Nah, disinilah kita bisa menyesuaikan. Makanya saya di sini, kita selama lahir ke dunia ini kita punya penyusunan puzzle dalam pikiran kita. Nah, kita harus melatih itu semuanya. Beda lagi dengan konteks di mana keturunan dan sebagainya, itu ranah lain ya. Kita lebih ranah di mana ketika kita mempunyai kelebihan ketika kita lahir, disitulah kita optimalkan. Jadi seperti itu. Oke, jadi bisa disimpulkan masih sama dengan 2023 ya, banyak Iya. kehebohan-kehebohan yang Betul akan sekali. terjadi di 2024. Cuman ya tetap kita harus mawas diri, introspeksi diri, Yap. harus diawali sesuatu dengan doa. Sekali lagi artinya ini bukan sesuatu yang untuk diimani atau dipercaya banget. Ini dijadikan acuan untuk kita antisipasi melangkah ke depan seperti apa. Tetap kita berdoa harus berdasarkan agama dan kepercayaan Kepercayaan masing-masing ya, masing-masing. Betul gitu ya. sekali. Beriman sesuai dengan agama kita, dan semua terjadi kehendak Allah, gitu kan? Allah. Ya kan? Gitu. Oke, terima kasih Mr. Yap, Puzzle. sama-sama. Infonya gitu ya, info penting, tapi Ya. tetap harus masih Menanti ya, menyisakan memproses tanda ya. tanya karena nggak disebut gitu siapa gitu loh. Karena saya yakin 80% yang tadi saya sebutkan. Oke. Ada beberapa ya, Iya, iya, yang konkret sampai 80%. Iya. Untuk mengujinya bisa di save video ini. Yap, Nanti boleh di-save. beberapa tahun kemudian kita bisa upload kembali. Ya, berapa tahun kemudian tinggal nunggu waktu, hari. Iya, Iya kan, 2024 maksudnya kan tinggal yang 2024. nanti capres kan? Oh iya, capres. Oh, Nanti kan itu beda lama. lagi. Iya, Nah, betul. yang capres yang tadi itu kan aku penasaran banget gitu kan. Ini Bener apa enggak? konteks yang beberapa hari ini ke 2024 tuh lebih ke artisnya. Oke, para artis hati-hatilah. Semoga sukses ya buat semuanya di tahun 2024. Amin. Semoga pada sehat ya, Amin. secara fisik dan mental. Sampai ketemu lagi Siap, Mr. baik, Puzzle di Kakak. tahun depan. Karena beberapa hari lagi udah 2024. Betul. Silakan di komen, di like, di subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video diare selanjutnya. Diare kali ini dipersembahkan oleh Heritage Beauty. Bye-bye, sampai jumpa.